Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 akan buktikan hasil praktek UTS kami waktu lalu. Dan di sini saya Deoditya selaku ketua kelompok 4 dan teman saya Rizky Sarul, Wita Widi, Kalista Ruli, Siska Diah, dan Nurul Kasman. Yang pertama kita akan membuktikan modul 1 yaitu SSH dan untuk IP-nya di sini kita sudah menggunakan IP statik, jadi tidak dirubah-rubah. Mungkin untuk Rizky Sarul silakan dimulai. Pertama, buka putihnya. Setelah itu kita ketikkan untuk melihat penggantian config SSH-nya, yaitu v/stc/ssh/sshd_config. Kita enter, maka akan muncul pengaturan config-nya. Kita kembali ke atas di pengaturan portnya. Di sini portnya sudah kita ganti, yaitu 54321. Sebelumnya port default adalah 22, maka ini kita ganti menjadi 54321. Untuk menyimpan perubahannya, kita tekan escape, lalu tekan shift key, kita tekan W key untuk menyimpan. Ketika sudah keluar dari config-nya, kita keluarkan putihnya, lalu kita buka kembali nanti. Di sini kita masukkan IP yang sudah dibuat tadi untuk portnya yang sama tadi 54321. Lalu kita buka. Kita coba apakah kita bisa login menggunakan port yang sudah diganti. Maka konfigurasi SSH berhasil karena sudah bisa masuk ke terminalnya. Selanjutnya praktek Samba akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Kalista Ruli. Silakan. Untuk mengetes hasil praktik kemarin, kita start dulu SMB sama NMB-nya dengan ketikan sistem CTL spasi start SMB, kemudian di enter. Setelah itu sistem CTL start NMB. Setelah di start, kita lakukan enable Anonymous dan secure dengan sintaks sistem CTL, enable SMB dan juga NMB. Setelah itu kita tes dengan sintaks test arm dari smart. Kemudian restart freewheel dengan perintah freewheel min cmd min permanen min zone sama dengan public min add min service sama dengan Samba. Kemudian beri akses klien dengan perintah, kemudian freewheel min cmd min relot. Kemudian beri akses klien dengan perintah chcon spasi minte spasi samba _cell _t spasi select cell. Setelah itu kita buka komputer klien dan membuka run, dan hasil akhirnya buka secure, nanti akan muncul username dan password. 1-5. Kemudian untuk membuka Anonymous tidak perlu memasukkan password dan username, tetapi akan langsung membuka folder tersebut. Mungkin dari praktikum Samba sudah selesai dan bisa dilanjut dengan praktikum FTP server yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Wita Widi. Silakan. Baik, saya di sini akan menjelaskan konfigurasi FTP. Yang pertama kita lakukan start file FTP-nya dengan sistem CTL start, lalu nama filenya yaitu fsvtpd dan sistem CTL enable fsvtpd. Selanjutnya buka port FTP dan reload dengan sintaks farewell min cmd spasi min permanen spasi min add min service min ftp min add min port, untuk portnya port 21/tcp. Selanjutnya perintah farewell min cmd min permanen min add service sama dengan ftp. Selanjutnya kita enter. Mohon maaf tadi salah penulisan, seharusnya service. Setelah itu kita enter, setelah itu kita reload. Selanjutnya kita aktifkan service FTP untuk mengakses FTP servernya dengan perintah setball main p tftp spasi tftp _home _dir spasi on. Setelah itu kita enter. Selanjutnya kita start file FTP-nya dengan sintaks sistem CTL spasi start spasi fsvtpd. Selanjutnya
membuat file txt di direktori yang kita inginkan. Untuk file txt-nya sudah ada, selanjutnya kita buka FileZilla. Isikan pada host, username, password, dan juga port. Lalu klik icon. Kita tunggu sampai connecting. Kalau belum connecting, kita klik tombol refresh di atas. Setelah connecting, kita akan lakukan proses upload dengan cara klik kanan file yang telah kita buat, lalu klik upload, kemudian tunggu sampai ada notifikasi. Setelah sukses, sebelumnya kita hapus terlebih dahulu file yang telah kita buat tadi. Untuk proses selanjutnya yaitu download dengan cara klik kanan, lalu kita klik download dan tunggu sampai file berhasil terdownload. Untuk file sudah ada di bagian kiri, menandakan bahwa file sudah berhasil di-download. Praktikum FTP Server cukup sampai di sini. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya sendiri yang akan menerangkan praktikum web server. Sebelumnya kita start dulu, mari database yang telah kita buat dengan sintaks sistem TTL start MariaDB _ service. Kemudian kita enter, dan setelah itu kita cek apakah sudah terhubung dengan database dengan sintaks MySQL main U root main B. Kita enter dan kita masukkan password database kita yang telah kita buat. Nah, ini sudah berhasil masuk ke database untuk web server kita. Kemudian kita keluar dengan cara ctrl+c. Setelah itu kita restart database tadi dengan sintaks systemctl restart MariaDB service. Kita enter, tunggu sebentar. Setelah selesai, kita enable database kita dengan sintaks systemctl enable MariaDB service. Setelah semua sudah ter-enable dan sudah di-restart, kita coba buka web server yang telah kita buat di room dengan cara ketikkan IP kita, IP CentOS kita yang telah kita tentukan tadi 192.168.43.14/index.php, dan kemudian kita enter. Dan maka beginilah tampilan web server yang telah kita buat dengan aplikasi Joomla yang sebelumnya kita sudah install dan kita konfigurasikan. Dan untuk praktikum web server mungkin sampai di sini, dan setelah ini ada praktikum DNS yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nurul Kasana. Silahkan. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang konfigurasi DNS. Sebelum kita melakukan tes pada praktikum DNS, kita melakukan sistem CTL start name. Selanjutnya sistem CTL enable name. Setelah itu ketikkan firewall min cmd spasi min permanen spasi min add port sama dengan 53/tcp. Enter. Selanjutnya firewall strip cmd spasi strip add report sama dengan 53/tcp. Enter. Lalu firewall min cmd spasi min reload. Enter. Saat ini kita lakukan pengujian dengan mengetikkan sistem ctl.network, lalu di uts -3b kel4.abc. Di sini digunakan untuk menampilkan informasi tentang DNS name server. Lalu kita uji dengan ping uts -3b kel4.abc. Setelah berhasil, kita lakukan lagi ping www.uts-3b kel4.abc. Setelah berhasil, kita lakukan setting alamat IP address pada komputer klien dengan membukakan pada adapter setting. Klik kanan pada local area connection dan pilih properties, pilih IP, dan buat untuk use the following IP address ganti dengan 192.168.43.58. Untuk subnetnya sendiri ada 255.255.255.0 dan default gateway-nya ada 192.168.43.1. Untuk performance DNS-nya yaitu 192.168.43.14. Untuk DNS servernya 8.8.8.8. Klik OK.
Lalu kita buka CMD pada komputer client. Kita lakukan ping dengan UTS strip 3B kel4.abc. Baik, berhasil. Kita lanjutkan ping www.uts strip 3B kel4.abc. Setelah semua berhasil, kita coba membuka browser, mengetikkan UTS strip 3B kel4.abc. Berhasil, kita coba lagi dengan www.uts strip 3B kel4.abc. Baik, untuk konfigurasi DNS sudah selesai, akan dilanjutkan oleh teman saya, Rizka Diah Ayu. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menguji coba proxy server yang akan mengeblok beberapa halaman browser. Baik, kita langsung aja. Pertama, kita start dulu squid-nya dengan ketikkan systemctl start squid. Lalu ketikkan lagi systemctl enable squid. Lalu ketikkan firewall min-cmd min permanen min add port sama dengan 3128/tcp. Lalu kita enter. Lalu ketikkan lagi firewall min-cmd min permanen min add port sama dengan port yang tadi 3128/tcp. Kita enter. Lalu kita ketikkan lagi firewall min-cmd min reload. Lalu kita restart dulu dengan mengetikkan systemctl restart squid. Kita enter. Lalu kita tambahkan config-nya dengan ketikan v spasi /etc. Lalu kita masukkan halaman yang ingin kita blok dengan cara v spasi block site. Kita enter. Lalu kita masukkan halaman-halaman yang ingin kita blok, contohnya Facebook dan YouTube, dengan diinsert terlebih dahulu, lalu diketik .facebook.com. Lalu yang kedua ada .youtube.com. Lalu kita akhiri dengan esc, lalu tekan shift key, lalu tekan W key, lalu di enter. Itu untuk menyimpan yang tadi. Lalu kita buka proxy setting pada komputer klien. Di proxy setting ini ada beberapa yang perlu ditambahkan, yaitu IP CentOS-nya. Kita masukkan IP-nya 192.168.43.254. Port yang kita gunakan yaitu 3128. Lalu kita save. Nah, kita akan menguji coba di laman browser komputer kliennya. Kita coba buka youtube.com. Proxy-nya sudah berhasil, dibuktikan dengan YouTube-nya tidak bisa terbuka. Lalu kita buktikan lagi pada facebook.com, tidak bisa dibuka. Berarti proxy-nya sudah berhasil dijalankan. Sekian uji coba dari proxy. Terima kasih. Terima kasih untuk teman-temanku telah menjelaskan praktikum UTS pada hari ini. Jika ada salah atau kata yang salah, saya mohon maaf selaku ketua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.